mempunyai pandangan bahwa ada 4 hal yang perlu ditransformasi dalam koperasi. Yang pertama, transformasi mental anggota. Kenapa mental anggota itu harus ditransformasi? Banyak di luar sana koperasi-koperasi yang bahkan sudah sangat besar, anggotanya hanya paham bahwa dirinya adalah nasabah, dirinya adalah konsumen. Padahal dalam koperasi ada dual identity yang harus dipahami sebagai pemilik dan pengguna. Gitu. Ini yang harus teman-teman pahami. Harus ditransformasi mentalnya. Jangan sampai kita menjadi anggota koperasi itu perannya hanya sebagai konsumen, perannya hanya sebagai nasabah. Ada satu peran lagi sebagai pemilik yang harus dipahami oleh kita. Jangan dulu bicara tentang transformasi digital kalau anggotanya masih belum paham. Yang kedua, transformasi cara pandang. Yang ketiga, transformasi tata kelola organisasi. Yang keempat, transformasi usaha koperasi. 4 hal ini yang menurut saya harus ditransformasi terlebih dahulu oleh koperasi. Jangan berangkat dulu, oh ya saya koperasinya kan sekarang era digital, saya mau transformasi koperasi. Jangan dulu teman-teman. Kita bahas satu-satu. Jadi banyak orang yang menstigmakan koperasi itu negatif. Cara pandang inilah yang harus ditransformasi. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari kita sebagai orang-orang yang sehari-hari ngurus koperasi. Caranya seperti apa ya? Cara pandang kita harus memandang koperasi itu utuh, bukan hanya satu sisi. Wajar tadi ada yang disampaikan juga dalam sambutan bahwa stigma masyarakat memandang koperasi itu simpan pinjam. Ya benar. Padahal koperasi simpan pinjam itu jumlahnya hanya 17.000. Gitu. Yang terbanyak adalah koperasi konsumen gitu. Ini yang perlu kita cara pandangnya. Cara pandang terhadap koperasi di negeri ini perlu dibenahi. Karena apa? Dampaknya berbahaya teman-teman. Dampaknya pada kebijakan dan tata kelola di tataran teknis di koperasinya masing-masing. Nah, cara pandang ini yang harus kita rubah. Karena masyarakat gabung ke koperasi itu sama seperti mau masuk nabung ke bank, teman-teman. Padahal beda. Ketika orang mau masuk ke koperasi kan ada hak dan kewajiban, ada peran fungsinya sebagai anggota. Nggak cuma nyimpen uang habis itu selesai dapat bunga dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua, transformasi mental anggota. Ini yang tadi saya bilang. Saya banyak menemukan orang gabung koperasi itu mereka masih merasa sebagai, oh ya saya sebagai konsumen, oh ya saya sebagai nasabah saja. Mereka tidak paham 5 peran anggota. Yang pertama, memodali koperasi. Makanya tingkat pembayaran simpanan wajib di koperasi-koperasi rata-rata kecil, kecuali koperasi karyawan yang langsung potong gaji. Kedua, turut serta dalam pengambilan keputusan. Nah ini banyak koperasi-koperasi akhirnya yang anggotanya nggak ikut sama sekali. Artinya walaupun ikut mereka hanya diam karena mereka tidak paham, tidak dibangun edukasinya untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, mengawasi jalannya organisasi dan bisnis koperasi. Akhirnya apa? Yang bisa menentukan ini ya hanya pengurus dan pengawas. Kadang pengurus aja, pengawas pun nggak ngerti gitu. Yang ketiga, yang keempat, menanggung resiko ketika rugi. Ya akhirnya anggota nggak tahu peran dia apa itu, menganggap oh ini salahnya pengurus, padahal ada salah anggotanya sendiri karena anggota tidak paham ketika dia masuk. Yang terakhir, menggunakan jasa atau produk dari koperasi. Nah ini juga yang harus kita transformasi. Mentalnya harus jangan mental konsumen saja, tapi mental sebagai pemilik juga harus dimiliki. Saat ini anggota koperasi mayoritas hanya diperankan sebagai konsumen teman-teman, belum diperankan sebagai subjek dari koperasi itu gitu. Yuk mulai perankan itu. Yang ketiga, transformasi tata kelola usaha. Nah ini juga banyak koperasi yang hanya fokusnya bisnis. Padahal dalam definisinya menurut undang-undang, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat. Gerakan ekonominya nggak muncul karena koperasi hanya diperankan sebagai bisnis, sama seperti bank, sama seperti lain-lainnya. Ini nggak muncul koperasi sebagai bentuk gerakan. Padahal munculnya koperasi ketika pertama kali di Inggris itu adalah gerakan para buruh gitu. Munculnya di Indonesia juga sama, pergerakan melawan kolonialisme. Tapi begitu sekarang semuanya sudah merdeka, di Indonesia koperasi hanya diperhatikan sebagai sebuah bisnis, bukan sebagai sebuah gerakan. Gerakan itu seperti apa teman-teman? Terakhir adalah transformasi usaha koperasi. Ini juga udah koperasi dipikirnya hanya bisnis, bisnisnya hanya bisnis koperasinya, tidak berpikir bisnis anggotanya. Akhirnya banyak usaha koperasi dengan usaha anggota bersaing. Harusnya usaha koperasi adalah penunjang usaha anggota. Ini yang terjadi. Karena apa? Ketika menjadi pengurus fokusnya cari profit gitu, bukan bagaimana mengembangkan ekonomi anggota gitu. Ini yang harusnya kita harus perbaiki. Ini yang perlu transformasi. 4 hal tadi ya. Nah, jangan sampai proses digitalisasi koperasi menambah
beban anggota dalam bentuk yang akhirnya harusnya anggota bayar 5.000, karena ada digitalisasi dia harus nambah 3.000 gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya apa? Ini mumpung mau RAT, teman-teman dari alokasi SAU-nya masukkan anggaran digitalisasi. Itu dimulai dari mana digitalisasi yang mau dimasukin, supaya ketika teman-teman sudah tahu formula digitalisasinya, ada pos anggarannya. Jangan digitalisasi dulu baru cari pos anggarannya, tapi buat pos anggarannya, masukkan dalam RAPBK, supaya ketika teman-teman mau melakukan digitalisasi sudah ada pos itu nggak perlu nyari kemana-mana.